Saya sering nangis. Saya mau pulang, mau ke Indonesia ke saudara, tapi iya, ndak besok, Ndak iso meneh. ndak besok meneh. Ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah guys, pada video kali ini saya kembali mengajak kalian semuanya untuk mendengarkan kisah adopsi Mbak Yanin Venendal, salah satu anak adopsi dari Semarang, Indonesia, Jawa Tengah ya, yang diadopsi ke Belanda pada tahun 1970-an di usianya yang baru menginjak 10 tahun. Bagaimanakah proses adopsi Mbak Yani Venendal sampai akhirnya dia sampai ke Belanda? Wah, ceritanya penuh dengan lika-liku, penuh dengan drama. Langsung saja kita tonton video selengkapnya untuk Anda. Saya tinggal di rumah orang adopsi 8 tahun. Setelah nggak ketemu lagi sampai sekarang, itu sudah 30, sebentar, 1988 saya keluar. Oh, Pergi. 1988, saya think 32 tahun mungkin nggak ketemu. Kenapa kamu keluar dari keluarga itu? Karena orang tua adopsi dan anak-anak mereka tidak bagus sama saya, jelek. Okay. Saya nangis terus. Yes, every day. Ingat orang tua di Indonesia anak adik-adik juga, hati saya sakit terus, nangis, tapi orang tua nggak mau tahu, nggak mau mengerti juga. Kalau ada berantem itu biasa, semua sama saya, so 4-1, 4-1. How do you say it? I think 1 lawan 4 lawan 1 lawan 4. Iya. Kamu sendiri, terus mereka berempat. Betul. Oh my God, I can imagine about it. It was try to protect me, but Good friend, who is name? What? Who is name? Siapa nama temanmu yang melindungimu? Oh, itu pacar saya yang dulu. Oh, mantan. Iya. Saya masih muda. Orang asli Belanda? Asli Belanda, betul. Dulu saya enggak ketemu orang dari Indonesia. Di sini di kota Apeldoorn enggak ada banyak. Dan ya saya sendirian. Enggak ketemu. Terus keluarga angkat memberikan kamu pendidikan yang baik, makanan yang baik untuk kamu? Enggak. Jadi kamu tidak sekolah? Saya ke sekolah, tetapi di sini harus. Saya harus ke sekolah, di sini biasa. Ya, saya harus, untuk orang tua adopsi yang penting orang di luar harus tahu yang baik-baik. Betul. Tapi di dalam orang itu bagus. Oh ya, anaknya cantik, bla 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 bla. Tapi di dalam, iya betul sekali. Oh my God. Kalau saya, ya saya harus pergi after they close me up in the garage. I scream a lot, help, please help. Tolong, minta tolong terus. Orang tua kaget. Oke, kamu boleh pergi. Setelah itu saya ada orang lain bantu saya. So, and that was the first, and then it begins the fight for me to live. Oke. Terus untuk makanan gimana? Makanan sehari-hari yang diberikan oleh keluarga angkatmu waktu kamu umur 10. Makan apa? Roti, boter, Terus? sausage,
di Sosis sini enak. untuk saya enggak enak. Untuk saya bilang nasi. Nggak ada nasi ya? Enggak ada, enggak boleh. Ada sambal, tapi saya enggak boleh pakai sambal. Kenapa? Enggak tahu. Mungkin saya masih kecil, enggak biasa, bla 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 bla. Enggak tahu. Oh my God. Ya, Terus kamu inget-inget dengan keluarga di Indonesia waktu kamu sudah di sana? ingat semua. Ingat orang tua, adik-adik dan kakak jalan eh, eh, Tegu Mugas, Mugas Tegu, Tegu Mugas, ya. Hmm. Ingat di situ, ingat mainan, ingat teman-teman, ingat saudara saya, ingat banyak. Karena itu untuk saya waktu datang di sini saya belum mengerti ya kenapa saya di sini. Setelah itu saya sering nangis. Saya mau pulang, mau ketemu, ya mau ke Indonesia ke saudara. Tapi saya masih kecil, tidak ada orang dewasa bantu saya, tidak bisa bicara bahasa Belanda, sendirian. Di sini masih di Indonesia, ingat saudara, tapi saya my memory itu harus lupa karena kalau saya masih ingat ini mau bilang langsung orang tua marah sama saya. Saya tidak boleh ingat apa-apa. Dulu Mbak Yanin menguasai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Pasti Bahasa Jawa. Ya, bisa. bahasa Jawa ya. Oh ya, betul. Bahasa Jawa. Bisa ya. bahasa Jawa. Enggak bisa lagi. Oh, Lupa. tapi dulu waktu umur 10 masih lancar. Ya, mungkin. Saya enggak tahu. Pastilah. Kan dari ya. Semarang. Pasti bisa. Iya, karena itu saya enggak ingat apa-apa ya dikasih bunda. Setelah saya bilang teman, wah mungkin saya enggak bisa ingat karena orang di Semarang bicara lain dari orang dari Jakarta, betul ya? Dulu. Betul, betul. Kalau di Jakarta kan dialeknya kayak Betawi gitu kan ya, kayak bahasa Indonesia. Tapi kalau di Semarang itu kan dialek Jawa, bahasa Jawa biasanya. That's why. Like this, kowe wis mangan urung gitu. Oh iya. Ya, aku wis madang, aku wis mangan. Kowe arep masih inget nggak? Ya. Oh betul ya. Ya. Kowe wis adus urung. Kenapa saya enggak ingat orang bilang ini karena itu informasi penting. Tapi saya bilang anak, saya enggak ingat kenapa. Mungkin saya takut. Setelah itu saya berpikir ini ya mungkin dialek di sana lain. Saya enggak bisa mengerti. Seperti itu. Ya, Semarang, Jakarta dulu lain ya. Iya, Semarang in Central Java and Jakarta is Jakarta alone, Jakarta sendiri, provinsi, beda provinsi juga. Jawa Barat beda lagi. Iya. Kalau Jogja, Semarang, Jawa Timur agak-agak mirip. Lain lagi. Agak mirip. Oh mirip? Agak mirip. Jogja, Semarang, mirip. Oh. Yang beda itu kalau kayak Sony dia di provinsi utara bahasa Belanda kan beda kan. Nah, itu kayak macam di mungkin Jakarta itu provinsi utara di Belanda, terus yang kalau orang Belanda pada umumnya menggunakan bahasa yang kayak di Semarang, Jogja sama bisa mengerti, Jawa Timur. Oh, oke. Aha, oke. Sekarang saya mengerti. Kenapa saya enggak ingat? Karena itu bahasa Jawa itu. Enggak. Ya, sekarang enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, enggak iso. Iya, enggak bisa. Enggak iso meneh. Enggak bisa meneh. Ya.
English. Because kalau saudara kumpul, semua bicara bahasa Jawa. Tapi saya enggak bisa mengerti. Oh. Kalau kamu bicara bahasa Jawa, saya bicara bahasa Belanda ya. Saya bilang itu. Kamu ini waktu mereka ngobrol bahasa Jawa, kamu panggil itu dulu Trijoto. Trijoto mana sih ini, ajarin aku gitu. Trijoto tidak ada, enggak tahu. Karena ini ya lucu karena identitas Jakarta Trijoto. Anak itu masih di Indonesia. Betul. Trijoto Betul ya. Apriani. Betul. Yeah. Tapi Murniani orang itu di Belanda. Betul. Tapi Murniani, Trijoto, halo, satu orang. Di manakah dia? So, mungkin kalau saya meminta paspor mungkin bisa ya. Bisa. Biar dapat 2 paspor. Indonesia sama Belanda. Ya. Ini Trijoto Apriani saya. Oh ya, saya juga ya. Aduh. Oke. Repot banget ya. Oke. Terus bagaimana awalnya Mbak Yanin bisa sampai awalnya bagaimana? Dari Semarang jalan ke Jakarta sendiri atau bagaimana? Enggak. Dari Semarang sama perempuan yang besar, gemuk, naik kereta api ke Jakarta. Di Jakarta ada orang tunggu, tapi ada orang lain juga. Dulu saya enggak mengerti, enggak ingat. Sekarang saya tahu itu orang yang jelek, yang itu ibu saya juga, tapi Ibu Rahmawati. Itu di sana, saya enggak tahu. Bukan Rahmawati ibu saya, lain. Acting mother. Oke. Terus bagaimana ceritanya Mbak Yanin bisa dengan ibu ini? Dengan ibu yang mengantar ke Jakarta tadi? Ibu yang badannya besar tadi? Apa-apa. Saya harus duduk, dikasih makan, setelah kita ke yayasan, tinggal di sana berapa minggu, berapa bulan, saya enggak tahu. Setelah pindah ke rumah direktris, pindah lagi ke yayasan ke Januari, saya hilang, April di sini. Waduh, cepat sekali ya. Pam. Iya. Nah, betul. Nah, itu hilangnya bagaimana? Awal hilangnya Mbak Yanin dari rumah? Apakah lagi main terus diambil gitu atau bagaimana? Nah, teman ibu di pabrik, dia bilang, ayo ikut sama saya. Saya belum tahu. Dia tidak mengerti. Mungkin ya dia bilang itu, tapi saya harus diam terus. Saya tidak bicara. Saya tidak ingat rasa apa, tidak ingat. Ya itu saya tidak ingat. Saya ingat, oh ya, naik kereta api ke sana. Saya di Semarang harus tunggu di yayasan. Saya kira itu yayasan dekat apa ya? Ya enggak tahu. Dan malam sama orang teman lain yang gemuk di stasiun. Setelah itu ya ke Jakarta. Tapi dulu saya belum mengerti kenapa harus ikut, kemana, enggak tahu saya. Oke.
Jadi berawal dari teman ibu yang di pabrik yang mengajak Mbak Yanin untuk ayo ikut gitu. Dan Mbak Yanin Betul. mengiyakan ikut saja. Ya, karena saya tahu dia dan Oke. sewaktu saya hilang, ibu bilang di polisi di Indonesia nggak percaya dia juga. Kira polisi di sana bilang dulu dia harus dia ambil anak-anak yang kecil juga dan baby seperti itu. Si ibu-ibu ini. Ibu itu betul. Oh ya Dia Allah. ya. Masih ingat wajah si ibu yang Saya ingat yang kurus dan yang gemuk. oh ada dua. Betul. Itu Ada Mbak Yanin diiming-imingi apa? Dikasih apa waktu proses? makan. Oh, dikasih makan. Ayo. Lempar. Saya ingat lempar. Saya suka makan. Mungkin. Oh, gitu. Ya, mungkin saya harus masuk di taksi nama apa mobil yang kecil. Angkot. Iya, itu ya di pasar. Oke. Oh, naik angkot itu baru ke stasiun. Ya. Oh, Betul. nah terus itu Dari waktu. pasar dulu. Oh, terus waktu. Oh, berarti waktunya pas di pasar. Di pasar, betul. Lagi cari apa di pasar, Mbak Yanin? Ya, enggak tahu karena ini ya teman ya orang yang tinggal di nama the streets where I live, a friend, she said there is someone in the market. Kamu harus ke pasar di sana, teman ibu tunggu kamu. So, terus saya ke pasar. Waktu datang di pasar, dia dikasih makan lempar, mungkin nggak tahu. Suruh saya duduk di mobil. Itu yang nyuruh bertemu dengan teman ibunya, teman ibunya Mbak Yanin itu adalah ibu kandung Mbak Yanin. Your biological mother asks you for meet with her. No? Bukan, enggak. Siapa? Bukan saya. Teman anak kecil. Anak kecil. Oh, anak kecil ngajak, ayo yuk ketemu itu yuk. Iya, betul. Oh my God. Anak kecil itu teman Mbak Yanin? Bukan teman saya, orang saya tahu di dekat sekitar rumah situ. saya. Oh, iya. Saya. Oke. Nah, terus pada saat Mbak Yanin bertemu dengan ibu kandung, ibu kandung Mbak Yanin cerita nggak dulu sempat dicari ke kantor polisi atau cari di mana gitu? Waktu saya hilang, ibu saya cari di mana-mana, cari ya semua cari saya, yang jelek, yang kurus, ikut cari juga. Oh, jadi seperti serigala dalam selimut. Iya, saya serigala berbulu domba. Ya, waktu Ayomi tanya itu saya berpikir lagi ya, karena there is gossip about mungkin ibu saya nggak mau saya juga seperti itu, tapi sekarang saya mengerti kenapa ada nama apa gossip? Nama apa? Gossip, bahasa Inggris ada omong-omong. Talking, gossip. Gosip. Karena yang kurus, mungkin dia ikut sama ibu ke polisi, ikut cari, dan mungkin dia bilang pada orang lain ya,
Ibu Yani jelek, dia enggak mau Yani. Mungkin seperti itu, enggak tahu saya. Tapi dia yang tahu saya di mana, tapi enggak bilang karena dia dijual saya. Tapi ibu saya enggak boleh tahu. Oh, dia dapat uang berapa? Enggak tahu. Mungkin sedikit, tapi orang dapat banyak uang sekali. Oh my God. Oke, Mbak Yanin. Ini aku mau sholat asar dulu. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Ya. Oke. Aku mau sholat asar dulu. Asar dulu. Bisa dilanjut lagi tidak? Maaf. We can continue. Yes. What time is it? What time is it you can? For the interview. Yes, I am. This day it is my rest day. I am today free, so it's okay. I will send you information for you if but I can. I will in the same link. Okay. 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 See you. Okay, bye. I'm smoke. Okay. Bye. Bye. Nah guys, itu dia kisah Mbak Yani Veenendaal. Semoga kisah kali ini bisa menginspirasi kita semuanya dan semoga kisah kali ini bisa ada hikmah yang kita dapatkan. Sampai jumpa di kisah-kisah anak adopsi lainnya di Indonesia. Jika kalian punya informasi kisah-kisah serupa, bisa banget komen di channelku. Mudah-mudahan aku bisa membantunya untuk mempertemukan dengan ibu atau ayah kandungnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.